Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Daring kelas 3, belajar online di rumah. Apa kabar hari ini? Jangan lupa kita selalu menerapkan pola hidup sehat ya. Sebelum memulai pembelajarannya, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selamat menonton video pembelajaran ini. Jangan lupa subscribe untuk menunjukkan dukungan kamu pada channel aku. Hari ini kita akan belajar materi kelas 3 Pendidikan Kebersihan dan Lingkungan Hidup bab 1 tentang sumber air. Sumber air. Air bersih merupakan salah satu sumber daya yang sangat penting bagi manusia. Bukan hanya manusia, hewan dan tumbuhan juga sangat bergantung dengan air. Air menjadi sumber kehidupan bagi semua makhluk hidup. Oleh karena itu, kita harus memanfaatkan sumber air dengan bijaksana demi kelestarian sumber air pada masa depan nanti. Tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, melalui diskusi, peserta didik dapat mengenal keberadaan sumber air di lingkungan sekitar dengan benar. Yang kedua, melalui pengamatan lingkungan, peserta didik dapat menyebutkan contoh sumber air di lingkungan sekitar dengan benar. Yang ketiga, melalui pengamatan peserta didik dapat menjelaskan upaya pelestarian sumber air di lingkungan sekitar dengan percaya diri. Yang keempat, melalui pengamatan lingkungan, peserta didik dapat menunjukkan pemanfaatan sumber air di lingkungan sekitar dengan benar. Yang terakhir, kelima, yaitu melalui penugasan, peserta didik dapat menerapkan upaya pelestarian sumber air di lingkungan sekitar dengan tepat. Materi yang pertama yaitu keberadaan sumber air. Ketersediaan air bersih tergantung dari sumber air. Sumber air merupakan penghasil air bersih yang biasa masyarakat gunakan untuk berbagai keperluan hidup. Keberadaan air di alam berasal dari 3 sumber, yaitu air angkasa, air permukaan, dan air tanah. Penjelasannya ada di berikut ini ya, Sobat Daring. Air angkasa. Air angkasa adalah air yang jatuh ke bumi tetapi berasal dari udara atau atmosfer. Salah satu contoh air angkasa adalah air hujan yang merupakan cadangan air tawar. Selain air hujan, air salju dan air es juga merupakan contoh air angkasa. Selanjutnya yaitu air permukaan. Air permukaan adalah air hujan yang jatuh ke permukaan bumi tetapi berada di permukaan tanah. Air permukaan ini terdiri atas air sungai, air laut, waduk, telaga, danau, rawa, dan sebagainya. Yang terakhir yaitu air tanah. Air tanah adalah air yang berasal dari hujan yang kemudian terserap ke dalam tanah dan mengalami proses filtrasi alamiah. Yang termasuk sumber air jernih ini terdiri dari mata air, sumur bor, sumur pompa, dan sumur gali. Selanjutnya yaitu sumber air di Kota Balikpapan. Masyarakat Balikpapan membutuhkan sumber air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ketersediaan air di Kota Balikpapan berasal dari beberapa sumber air, antara lain yaitu Waduk Manggar, Bendungan Tritip, air tanah dalam, dan sebagainya. Waduk Manggar yang terletak di Kelurahan Karangjuang merupakan sumber utama penyuplai air baku PDAM Kota Balikpapan. Bendungan Tritip bertujuan untuk menambah pasokan air baku di Kota Balikpapan. Bendungan Tritip dapat juga difungsikan sebagai waduk tada hujan dan pengendalian banjir. Air bersih banyak didapatkan dari dalam tanah, seperti sumur bor, sumur galian, dan sumur pompa. Ada juga sumber air lainnya seperti mata air, sungai, atau penampungan air hujan secara langsung. Sumber air tersebut diharapkan mampu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat Kota Balikpapan yang masih belum tercukupi sepenuhnya oleh PDAM. Sumber air yang tersedia di Kota Balikpapan tidak semua bisa langsung dimanfaatkan, tergantung kualitas air. Bagaimana caranya agar sumber air bersih tersebut bisa digunakan dengan aman? Nah,
Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM Kota Balikpapan merupakan pengelola sumber air bersih yang menyuplai kebutuhan sumber air bersih bagi warga Kota Balikpapan. Air tersebut mengalami pengolahan dan harus memenuhi persyaratan kualitas, kuantitas, dan kontinuitas. Sumber air didapatkan dari waduk Manggar, sungai landasan besar, instalasi pengelolaan air atau IPA, Kampung Damai. Ada juga sumur bor Gunung Tembak dan sumur bor Gunung Sari. Sumber air lainnya yaitu reservoir KP Damai, reservoir Mata Dinata, reservoir Telaga Sari, reservoir Sepinggan, dan jaringan pipa distribusi lainnya. Materi yang selanjutnya yaitu upaya pelestarian sumber air. Memanfaatkan air dengan benar adalah cara bijak dalam upaya melestarikan air. Upaya tersebut dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat sekitar. Yang pertama yaitu dengan cara menjaga kebersihan lingkungan. Air yang dipakai dan dikonsumsi harus bersih dan tidak tercemar. Menjaga kebersihan lingkungan sangatlah penting agar air tidak mudah tercemar. Membersihkan sampah dan meminimalkan penggunaan bahan kimia adalah salah satu cara menjaga kelestarian sumber air. Selanjutnya, cara selalu hemat air. Hal-hal yang dapat dilakukan untuk menghemat air adalah sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan air sesuai kebutuhan. Yang kedua, buka keran dengan air kecil dan matikan keran air setelah digunakan. Yang ketiga, mandi memakai shower. Yang keempat, gunakan air bekas cucian beras atau buah dan sayur untuk menyiram tanaman. Yang kelima, membuat penampungan air hujan. Yang keenam, membuat lubang biopori di taman, sekolah, atau halaman untuk proses penyerapan air. Nah, selanjutnya yaitu reboisasi hutan. Reboisasi adalah penanaman kembali hutan yang gundul untuk mengurangi kerusakan hutan. Manfaat reboisasi dapat mengurangi pencemaran lingkungan dan mengembalikan fungsi hutan sehingga sumber air tersebut tidak tercemar dan bersih serta dapat dikonsumsi oleh makhluk hidup. Nah, itu tadi pembelajaran yang bisa Bapak sampaikan. Semoga bermanfaat ya. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe untuk menunjukkan dukungan kamu kepada channel aku ini.